Halo, apa kabar? Ini luar biasa, hari yang cerah setelah kemarin sepanjang hari udaranya mendung, pagi ini mulai cerah dan ini hari Jumat barokah. Dan kita kembali berjumpa dengan Bung Rocky Gerung. Salam 0%. No adalah benar. Ya. Bung Rocky banyak yang ngechat saya juga mengingatkan saya kemarin, katanya Bung Rocky kemarin itu ulang tahun, kenapa kemarin nggak ada ucapan selamat ulang tahun di kontennya. Itu banyak yang protes dengan saya kemarin. Oke, selamat ulang tahun walaupun terlambat dalam sehari, dan saya kira pasti banyak ucapan yang sampai pada Anda dan Anda nggak mungkin jawab satu persatu ya Bung Rocky ya. Ya, saya punya tradisi kalau ulang tahun saya 20 Januari itu saya nggak angkat telepon dan nggak menyentuh telepon sepanjang hari karena itu masuk semua hal dan saya nggak tahu siapa yang mesti dibalas. Jadi saya anggap aja oke, karena bisa ribuan itu. Dulu juga waktu masih zaman SMS itu telepon saya tuh keblok gara-gara diserbu tuh. Tapi saya anggap bahwa oke, itu perhatian publik, terima kasih. Walaupun saya belum buka handphone sampai saat ini. Tapi yang jelas kita selalu bikin refleksi setiap kali usia berkurang. Karena ulang tahun artinya usia berkurang. Karena stoknya ada. Ya. Stoknya berkurang. Setuju, itu usia berkurang. Jadi memang kadang-kadang ironis ya kalau kita kemudian merayakan habis-habisan ulang tahun, loh kontrak lu tambah berkurang, lu tuh rayakan dengan habis-habisan. Setiap hari kita anggap aja ulang tahun. Kalau kita gembira mah senang-senang aja tuh, gitu ya. Sekali lagi terima kasih netizen. Ya. Oke, Bung Rocky, ini saya dapat kiriman sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu, ini poster pasangan Prabowo Jokowi gitu ya. Ini benar-benar serius ini, disebutnya pasangannya calon presidennya Prabowo dan kemudian calon wakil presidennya Pak Jokowi. Ini kan kebalik. Ini saya kira merespon dari dinamika politik terbaru yang semua partai politik sudah menolak untuk memperpanjang periode Pak Jokowi 3 tahun maupun periode presiden bisa sampai 3 periode. Ini saya kira cuma sekedar olok-olok satir gitu. Tapi jangan kaget kalau di Indonesia hal-hal semacam itu bisa saja terjadi. Kan gitu ya, dan itu pernah terjadi. Sudah ada presidennya, itu wali kota Surabaya waktu itu Bambang Deha. Dia kan Risma sempat menjadi wakilnya Bambang Deha gitu, dengan harapan di tengah jalan bisa digantikan. Ya, selalu ada hal yang unik pada bangsa ini. Unik dalam arti ajaib itu, bahwa selalu cari jalan supaya ambisi itu bisa diselenggarakan. Kan ini sebetulnya pertandingan ambisi itu, yang setiap orang merasa bahwa dia masih berhak, dia masih mungkin. Ya, tapi semuanya sebetulnya diketawain oleh para pembuat startup. Karena kita masuk dalam metaverse political institution, di mana semua orang ingin bertanding dengan mengandalkan apa yang dia miliki itu. Nah, kalau kita masuk dalam pasar politik tanpa punya semacam kekuatan diri sendiri, maka kita andalkan dukungan macam-macam itu. Jadi sama seperti bertanding di metaverse hanya karena tiba-tiba bergairah lalu masuk di situ lalu hilang, disapu oleh raja-raja besar itu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya kita tuntun politik ini dalam pengertian yang sehat. Memang ada main-main, tentu saja secara konstitusional Pak Jokowi masih bisa dipilih sebagai wakil presiden. Tapi itu bagian paling buruk dari olok-olok politik yang udah berlangsung juga di beberapa daerah di kita, kan tuker-tukeran aja gitu, sehingga sirkulasi nggak terjadi. Demikian juga Pak Prabowo, itu Pak Prabowo masih punya keyakinan bahwa beliau akan masuk di dalam putaran berikut dan memenangkan pemilu. Iya, itu hal yang bagus secara akademis, orang bisa terangkan itu sebagai ya mungkin aja soal umur, soal segala macam. Tetapi kita mau lihat bahwa kita membutuhkan sirkulasi elit, regenerasi itu yang dipentingkan sebetulnya, supaya kita bisa pamerkan pada dunia bahwa Indonesia itu tumbuh di dalam regenerasi, bukan degenerasi itu. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Oke, tetapi saya diingatkan oleh seorang teman, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa opsi 3 periode atau opsi 3 tahun itu tertutup gitu.
karena Oh, mereka mengingatkan masih ada gerilya, terus terjadi gerilya-gerilya. Ini berkaitan dengan banyak sekali agenda kepentingan para oligarki. Ibu kota baru, contohnya begitu. Kan hampir dipastikan kalau kemudian Pak Jokowi selesai pada tahun 2024 dan kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden, ini kan bisa jadi apa ya, uncertainty, tidak jelas bagaimana nasib dari ibu kota baru, karena jujur saja memang kalau hitung-hitungan ekonomis itu kan memang udah nggak mungkin kan dilanjutkan karena utang Indonesia yang begitu membengkak, dan presiden berikutnya tentu saja tidak mau mewarisi karut-marut semacam itu. ya itu betul untuk istilah tadi itu, di uncertainties itu selalu membuka peluang orang untuk bikin spekulasi. Misalnya kalau ternyata 2 tahun ke depan itu belum bisa mulai ibu kota, dan ada deal sebetulnya di belakang layar bahwa Pak Jokowi harus menikmati ibu kota itu sebagai presiden tentunya. Kan nggak mungkin secara perwatakan orang buatkan rumah, dia bikin rumah untuk dia serahkan pada orang lain kan. Jadi Pak Jokowi pasti punya intensi untuk menduduki sebagai orang pertama di Istana Baru itu. Nah kalau dia nggak selesai 2024 akan ada deal supaya Pak Jokowi perpanjang deh supaya beliau yang akan nikmati. Jadi 3 periode itu memang masih terbuka. Kendati semua orang mau ya janganlah itu. Emang secara konstitusional itu buruk. Secara demokratis juga itu memuakkan. Tetapi ambisi politik itu nggak bisa ditahan karena para pengikut Jokowi juga merasa ya dia akan dapat keuntungan di situ. Kan oligarki juga berharap sebetulnya ya terus aja Presiden Jokowi supaya kita bisa memanfaatkan sisa kekuasaan dia. Bayangkan kalau Presiden Jokowi itu berhenti di 2024 dan istana belum selesai, atau bahkan sebelum 2024 dia berhenti, maka bersama dengan itu infrastrukturnya mangkrak, maka semua komponen oligarki yang ada di situ juga habis saja kan. Jadi ini pertaruhan sebetulnya supaya betul harus kita tetap menduga ini ada sesuatu yang non konstitusional yang sedang ditransaksikan untuk memastikan Presiden Jokowi bisa memimpin ibu kota itu sekaligus menempati istana yang baru, kendati pemilihan umum sudah ada di depan mata tuh. Jadi akan diperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi dengan segala macam cara. Ya. Nah dengan tadi itu jadi kendati ini partai-partai politik besar seperti Golkar sendiri, PDIP juga sudah tegas menyatakan menolak opsi 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan 3 tahun, tetapi sebagai sebuah analisa, sebagai sebuah kewaspadaan, itu tetap kita mesti buka mata gitu. Karena kita sudah belajar dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, sesuatu yang tadinya sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan konstitusi pun itu bisa dilaksanakan. Jadi prakteknya itu tadi. Contoh terbaru adalah pengesahan undang-undang ibu kota baru itu sendiri. Iya betul. Kan kita tetap lihat wah seluruh kebijakan negara ini itu tidak pernah terbuka. Yang terbuka adalah ucapan bohongnya tuh. Itu ngibulnya terbuka tuh, upaya untuk menipu publik. Oh enggak, kita enggak akan 3 periode, kita akan tuntun segala macam. Iya, tapi membuat undang-undang aja di kamar tertutup, dalam 2 hari diselesaikan, dalam 14 hari tiba-tiba dia jadi prioritas, sementara begitu banyak undang-undang yang menyangkut hak hidup rakyat tidak pernah dibahas tuh. Jadi memang nih istana ini simbol dari kerakusan sebetulnya. Nah orang rakus nggak akan berhenti untuk cari cara supaya perutnya kenyang terus kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi 3 periode itu juga dalam rangka mengenyangkan perut. Jadi tetap kita harus curigai politik busuk di belakang headline yang seolah-olah konstitusional. Oke, nah memang karena gini, kalau kita bicara kekuasaan itu memang memabukkan gitu. Atau saya sering menganalogikan seperti orang minum air laut gitu. Semakin banyak minum bukannya semakin dahaganya berkurang, tapi akan semakin dahaga. Nah ini kita meminjam sajalah dialog Ibu Puan, Ketua DPR dengan kader-kader di Boyolali, kader PDIP ini acaranya, dia bertanya gitu, setelah puasa selama 10 tahun dan sekarang 7 tahun berkuasa, enak nggak? Nah pertanyaannya itu, dan kemudian para kadernya menjawab serempak enak. Ya itu saya kira itu kan jawaban yang jujur gitu ya. Meskipun kemudian dijelaskan bahwa ini kan berkaitan dengan kalau berkuasa kemudian dia memberikan manfaat. Nah, itu yang paling penting. Nah, saya kira sebenarnya filosofi kekuasaan kan seperti itu. Harusnya ketika berkuasa, untuk apa kekuasaan itu sendiri? Bukan hanya untuk enak-enak atau hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politik sendiri. Kekuasaan itu lebih
apa tadi, lebih nagih daripada air garam, karena ini air kolam tuh. Air kolam itu memang enak tuh. Jadi secara filosofi juga udah kacau kan. Kan masa menikmati kekuasaan, kan harusnya kita paham bahwa tugas dari kekuasaan adalah mendistribusikan kemakmuran. Kan itu intinya. Kan mesti ditanya, makmur nggak kalian tuh? Kalau ditanya begituan, kan satu pun yang mau bilang makmur, karena masih nunggu bansos. Jadi logikanya PDIP ini selalu buruk, termasuk juga partai yang lain. Karena menganggap ada di pusat kekuasaan itu artinya bisa dipuja. Padahal sebetulnya fungsi pertama dari kekuasaan adalah mendistribusikan kemakmuran, menghasilkan keadilan. Dua hal itu justru yang nggak ada. Kenapa? Karena Presiden Jokowi hanya sekedar berkuasa, dia tidak memerintah. Itu bedanya tuh. Memerintah artinya paham cara mendistribusikan. Kalau sudah berkuasa, Hitler juga berkuasa tuh. Soeharto berkuasa tuh. Marcos berkuasa tuh. Segala macam presiden Idi Amin Amerika berkuasa. Ya. Jadi berkuasa tanpa memerintah. Karena memerintah itu adalah bagian kemampuan teknokrati gitu. Ya itu sebetulnya salahnya. Dan ya udah, kalau salah memang kita udah tahu pasti salah. Tapi makin lama kok salahnya makin gila tuh kan itu soalnya. Ini saya membayangkan kalau misalnya pertanyaannya Ibu Puan ini dilakukan di Temanggung. Kemarin itu ada yang kader yang dibuat rumahnya reot, dibuat konten oleh Ganjar, pasti jawabannya akan berbeda. Di situ, atau ditanya di masyarakat Sumatera Barat itu, apakah kalian puas? Itu kira-kira begitu tuh. Dan mestinya pertanyaan Ibu Puan dijawab pakai bahasa Sunda, baru kita tahu bahwa bangsa ini sudah mengalami peningkatan kemakmuran dan kecerdasan apa belum itu. Ya. Soal heboh bahasa Sunda itu masih, saya tidak tahu apakah itu sudah happy ending atau belum, atau sad ending, karena masih terus bergulir saya kira kemarin orang Sunda terhadap kader PDIP ya. Dan kemudian wartawan juga iseng-iseng nih pada Bung Rocky, ternyata kemudian nggak tahu dari mana mereka menemukan ada 5 mobil dengan plat polisi yang sama. Itu plat polisi ya, bukan nomor polisi ya. Plat yang dimiliki oleh polisi itu digunakan oleh Arteria Dahlan di parkiran gedung DPR. Dan dia alasannya kenapa naruh mobil di gedung DPR, karena rumahnya sedang direnovasi. Jadi bagian-bagian ini yang kita intip sebetulnya soal etik saja, bahwa kalau dia jadi anggota DPR, pelajaran pertama adalah ngerti public ethics. Kan itu intinya. Ngapain ada mobil polisi di situ yang ternyata adalah, ya mungkin aja karena Komisi 3 biasanya partnernya kan kepolisian tuh. Jadi kepolisian mungkin ya nggak enak kalau nggak dikasih nomor polisi dengan alasan keamanan segala macam. Tapi kalau sampai 5, itu artinya ada jenderal yang nggak dapat plat nomor dong. Diambil semua oleh seorang legislator tuh. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita nggak matang, atau bukan kita, mereka nggak matang di dalam mendalilkan diri sebagai wakil rakyat itu. Dia nggak ngerti apa sebetulnya perwakilan rakyat itu. Ya. Oke. Jadi 5 mobil tapi platnya 1, Bung. Tapi plat yang 1 itu digunakan untuk 5 mobil. Jadi bukan 5 plat yang berbeda-beda. Ini lebih parah lagi kan. Oke. Itu betul. Secara hukum itu apa namanya, semacam money laundering kan. Nomornya di laundering gitu, di apa namanya ya, dicuci supaya nggak ketahuan kalau bikin kesalahan di sini masih ada alasan bahwa itu bukan mobil gue itu. Jadi soal-soal beginian ini kan ini betul-betul norak betul kan. Ngapain punya 5 mobil dengan nomor plat yang sama dan juga di backup dengan lambang-lambang kepolisian, seolah-olah itu punya hak untuk nerobos jalan tol, nerobos busway segala macam. Di situ buruknya, dan dari segi itu kita udah paham bahwa beliau itu memang arogan karena harus pamerkan 5 mobilnya. Yang mungkin juga orang belum tahu apa itu mobil dia atau bukan, tapi nanti jadi polemik juga. Oke, sekarang saya kira dari isu-isu yang tidak substansial, gitu ya. Kita menyebutnya tidak substansial walaupun implikasinya serius ya. Termasuk perpanjangan ibu kota, perpanjangan masa jabatan, 3 periode ibu kota itu
isu yang tidak esensial tapi itu serius implikasinya. Nah, kita masuk ke isu yang juga cukup serius tapi ditanggapi secara tidak esensial. Ini berkaitan Apa itu? dengan ini. Ada peneliti BRIN ini menilai bahwa Fahri yang mengusulkan agar MPR itu dibubarkan itu cuma sekedar pamor Partai Gelora. Ini jualan, ya semacam jualan partai politik saja. Dan saya kira sebenarnya sah ya sebuah partai politik membuat jualan isu gitu ya, selama isu-isunya itu substansial dan bermanfaat buat masyarakat dan baik untuk perkembangan bangsa dan bernegara kan. Nah, inilah kualitas BRIN. Makin lama makin dungu nih BRIN. Kan mestinya dia uji argumennya si Fahri. Apa pentingnya MPR? Apakah MPR itu joint session untuk satu isu? Atau jadi semacam tempat pameran arogansi karena disebut ketua MPR lalu jadi hebat itu. Kan mestinya BRIN riset itu, bukan riset komentarnya Fahri. Ini bodohnya minta ampun ya, sorry saya nggak boleh bilang bodoh, dungunya minta ampun ini BRIN. Sehingga harusnya sebetulnya peneliti itu membahas isu yang dilontarkan oleh partai politik. Masuk akal nggak isu itu tuh? Dari segi apa? Dari segi konstitusi itu. Maka fokusnya pada MPR. Kok baliknya pada si Fahri? Ini sama seperti kasus Ubed itu. Yang Ubed laporkan adalah kasus. Maka yang dipersoalkan adalah kenapa Ubed melaporkan. Ini bodohnya begitu kan. Dungunya begitu kan. Jadi bukan karena Fahri mengucapkan. Nah kalau saya yang bilang MPR itu nggak ada fungsinya tuh. Lalu saya partainya apa? Kan sama aja kan. Soal usulan Fahri itu harusnya oleh BRIN ditanggapi sebagai problem yang harus diriset. Jadi usulannya yang harus diriset, bukan Fahrinya yang dikomentari. Jadi keadaan kita berbalik-balik. Jadi orang nyinyirin Fahri karena dia politisi. Lo justru politisi, sebagai politisi dia paham fungsi dari MPR yang sekedar jadi panggung politik, bukan jadi lembaga untuk memikirkan masa depan bangsa. Nah, problem itu disodorkan Fahri, mestinya BRIN bereaksi secara intelektual. Mengapa ada masalah itu? Bukan menghajar Fahri itu. Ya, dungunya di situ kira-kira tuh. Tetapi Anda sendiri bagaimana melihat gagasan Fahri tentang penghapusan MPR? Ini kan ada konsekuensi secara kelembagaan kalau itu yang bakal terjadi. Ya, saya setuju dengan penghapusan itu karena secara filosofi kan nggak diperlukan MPR karena MPR itu joint session aja, dia bukan lembaga yang tiba-tiba punya otonomi untuk berkomentar. Setiap ada permintaan dari DPR maka MPR itu dibentuk pada saat itu. Jadi itu satu keadaan, MPR itu satu keadaan, bukan satu lembaga. Itu yang mesti dipahami oleh BRIN supaya brain-nya itu terlihat, jangan brain-nya doang without brain. Kan penting kita untuk mengetahui bahwa juga ada pemborosan kan nanti ketua MPR dapat tunjangan segala macam. Lo MPR itu adalah kalau kita sebut satu peristiwa yang terjadi setiap kali ada permintaan untuk menaikkan isu ke tingkat yang lebih tinggi antara DPD dan DPR misalnya. Bukan lembaga yang menetap. Jadi konsekuensinya begitu. Jadi memang betul kalau enggak MPR itu akan dikangkangi oleh ketuanya tuh. Kan nggak boleh ada ketua di MPR setiap hari. Disebut ketua MPR, dia mengurus administrasi, bukan isunya tuh. Nah, isu itu adanya 5 tahunan, itu intinya tuh. Nah, selebihnya kalau ada soal dispute, soal aturan, ya pergi aja ke Mahkamah Konstitusi kan. Nah, itu sebetulnya saya kasih pelajaran dulu pada BRIN supaya berpikirnya itu betul-betul paradigmatik. Jangan sekedar berpikir hal-hal yang dangkal itu, atau komentarnya dangkal. Jadi ini nanti kira-kira bayangannya itu semacam kayak bikameral gitu ya, Bung Rocky, dan fungsi DPD juga diperkuat. Ya karena kita membayangkan begituan kan supaya bikameral murni bahkan DPD diperkuat, otonomi dengan sendirinya menghasilkan senator yang bermutu tuh. Jadi itu intinya tuh bahwa nanti ada hal-hal yang menyangkut pandangan hidup bangsa ya ke depan itu ya bikin aja joint session untuk isu itu aja kan. Kan itu yang dimaksud dengan cara berpolitik yang deliberatif, saling mengerti keadaan lalu saling membayangkan, bukan MPR menjadi lembaga otonom dan seolah-olah di atas DPR, seolah-olah di atas DPD dan ketuanya kemudian jadi arogan karena nggak paham bahwa itu adalah session. Jadi bukan institusi, tapi dia adalah session aja. Nah soal beginian memang memerlukan pendalaman politik filosofi, sejarah demokrasi, itu harus panjang pengetahuannya.
Nah ini teman-teman di BRIN, terutama yang riset ilmu politik atau humaniora itu nggak paham begitu-begituan. Karena itu dia cuma sekedar berkomentar, bukan memahami intinya. Oke, saya kira penting ini isu yang diangkat oleh Fahri ini sangat substansial. Anda boleh setuju, boleh tidak, tapi bukan dengan cara itu argumentum ad hominem gitu ya, mestinya, atau kill the messenger. Harusnya kita buka diskusi-diskusi itu karena memang banyak orang berpikir sebenarnya apa ya mestinya MPR sekarang ini dengan dalam situasi semacam ini, karena mereka bekerja hanya 5 tahun sekali atau sekali-kali ketika misalnya ada soal usulan amandemen, tetapi fasilitas dan itu yang melekat itu fasilitas yang sepanjang 5 tahun ini kan, itu kan dalam situasi ketika negara sedang kesulitan semacam ini, hal-hal semacam itu kan penting untuk dipikirkan lebih serius. Ya itu masalahnya kan, yang tentu yang bereaksi pada Fahri adalah mereka yang sekarang sedang menikmati fasilitas di MPR sebagai pimpinan MPR. Demikian juga BRIN. BRIN mungkin aja lagi dapat kontrak dari MPR sehingga dia mesti membela MPR. Jadi BRIN akhirnya jadi humas MPR doang, kan begitu kejadiannya tuh. Jadi buruknya di situ atau dungunya di situ. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, salam 0%. Salam 0%.